Hati-hati, Pak. Darmi, aku kasih tahu ya. Lain kali, untuk urusan Pak Arya biar saya yang urus. Dulu juga waktu ibu kamu masih kerja di sini, ibu kamu nggak pernah ikut campur masalah Pak Arya. Tugasnya cuma masak, nganterin Bella, dan keperluan lain. Jadi, keperluan Pak Arya itu biar urusan saya. Bu, itu kan ibu saya, bukan saya. Emang saya nggak boleh ikut ngurusin Pak Arya seperti ibu ngurusin Pak Arya gitu? Emang masalah buat ibu? Apa-apaan kamu? Darmi! Darmi! Tunggu! Darmi, tunggu. Maksud kamu apa? Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Jadi ibu tadi tuh nggak denger? Apa pura-pura nggak denger? Jangan kurang ajar kamu. Aduh anak cantik, mau sekolah ya? Kamu itu cantik banget ya, mirip banget sama papa kamu yang ganteng. Bella, ayo kita berangkat, udah telat. Ayo. Arya, kembalilah sayang. Darmi, Pulang sayang, pulang. Aku menunggumu. Aku menunggumu, pulanglah. Arya, kembalilah Arya, kembalilah. Darmi, Mas, aku kangen banget sama kamu sayang. aku juga kangen banget sama kamu Mas. Aku itu setiap menit, setiap waktu selalu nungguin kamu pulang. Darmi, senyum kamu tuh bikin capek aku langsung hilang sayang. Sama mata kamu kayak candu tau. Aku gak bisa lepas. Mas, kamu itu gombal banget loh. Tapi aku suka sama gombalan kamu. Itu pasti dari hati kamu yang paling dalam Oh kan? iya dong, dari hati aku yang paling dalam. Kamu itu cahaya buat hidup aku Darmi. Sama kamu itu obat untuk semua luka hidupku. Oh, Mas, aku itu nggak minta apa-apa loh sama kamu. Aku cuma minta satu hal aja. Apa tuh? Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku nggak bisa, Mas, kalau nggak hidup tanpa kamu. Nggak akan Darmi, nggak akan. Kamu ingat omonganku ya, kamu pegang omonganku ya. Nggak akan ada yang bisa misahin kita. Mau dunia hancur sekalipun, aku maunya sama kamu. Cuman mau sama kamu sampai mati Darmi. Sampai mati. Mas, nggak akan ada yang misahin kita. Soalnya hati kamu sama hati aku udah bersatu. Nggak ada yang bisa misahin, nggak ada. Nggak akan bisa ada yang hapus juga, Mas. Kok pembantu Mbak bisa seberani itu sih? Dari awal saya sebenarnya sudah nggak nyaman sama Darmi, Mbak. Saya hanya mandang almarhum Mbok Karti. Saya pikir awalnya mungkin saya yang terlalu sensitif. Mbak, kru. Duh, nggak kelihatan. Mbak Nadia, Kenapa nih? Mbak Nadia maaf ya, ada gangguan teknis di
studio kami. Coba kamu cek berapa lama kita lagi syuting loh ini. Mas Dodi kira-kira berapa lama ya? 5 menit lah minta waktu. Oke. Sebentar saya cek dulu ya Mbak, sebentar. Tolong dong dipercepat. Iya Mbak. Mbak Clara. Mbak Clara, sorry saya... Astaga Mbak Clara, kamu ngapain di bawah? Mbak, tadi cuma mati lampu aja kok Mbak, nggak ada apa-apa Mbak. Mbak, duduk Mbak. Mbak, kamu tenang Mbak, ada apa Mbak? Mbak, kamu aman loh Mbak di sini. Tadi hanya gangguan teknis Mbak, nggak ada apa-apa. Saya pastikan kamu di sini aman ya Mbak ya. Coba tenang dulu Mbak. Mbak, kru, minta air putih dong. Makasih. Ini dulu Mbak. Yuk Mbak, diminum. Pelan-pelan. Mbak Clara gimana, udah enakan? Tarik nafas dulu Mbak. Udah Mbak, kamu aman di sini Mbak. Mbak, saya nggak mau maksa Mbak. Kalau kamu belum siap melanjutkan nggak apa-apa. Apa-apa Mbak. Yakin, sanggup Mbak? Mbak, maaf kalau cerita ini membuat kamu kembali lagi ke masa kelam itu Mbak. Tapi kenapa Mbak sampai sedemikian kagetnya, sedemikian takutnya dengan kegelapan tadi? Itu kan cuma mati lampu aja Mbak, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih begitu takut sama gelap Mbak. Saya masih trauma sama gelap. Saya takut. Kalau begitu, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Dari awal firasat kamu itu tentang Darmi sudah benar. Iya Mbak. Ternyata apa yang saya takutkan benar-benar terjadi Mbak. Saya nyesel Mbak, saya nyesel karena nggak ikutin insting saya dari awal. Padahal si Darmi itu datang ke rumahnya Mbak kan mau menggantikan posisi almarhumah ibunya. Tapi kok dia malah... Iya Mbak, saya pikir juga gitu. Kok bisa? Tapi makin kesini saya makin sadar Mbak. Dari awal dia sudah punya tujuan itu Mbak. Dari cara dia menatap saya, dingin. Seolah-olah saya itu cuma batu sandungan buat dia. Mbak, saya jadi semakin penasaran Mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak setelah itu? Saya curiga Mbak, saya curiga. Tapi saya nggak nyangka bakal sejauh itu Mbak. Sejauh apa Mbak? Apa yang terjadi? Semua yang saya takutkan ternyata akhirnya terjadi Mbak. Loh, ini kan mobil Mas Arya, kok ada di sini? Katanya kerja. Mas, apa-apaan ini? Mas sadar, Mas. Aku ini istri kamu. Dia bukan istri kamu, dia cuma pembantu, Mas. Iya, aku tahu. Kamu istri aku. Tapi dia kekasih aku. Mas, maksud kamu apa, Mas? Mas, udah yuk, aku lapar banget nih. Dari awal kamu datang aku ngerasa ada yang nggak beres ya. Ternyata kamu... Ibu, jangan salahin saya dong. Tapi salahin suami ibu. Saya tuh cuma pengen disayang. Udah, Clara, sini. Mas sadar, Mas. Aku juga punya hak buat bahagia. Dan sekarang, aku bakal bagian kekasihku. Mas jangan gila, Mas. Ini rumah kita, Mas. Mas, tolong Mas jangan kayak gitu, Mas. Aku mau jangan, Mas. Jangan kayak gini, Mas. Udah, sana masuk ke dalam. Urus anak kita. Bye. Mas. Mas Arya. Bukan, Mas. Mas jangan kayak gini, Mas. Mas.
Pokoknya jangan sampai dia ganggu kita lagi. Bila perlu, kita singkirkan dia sekalian. Iya dong, soalnya dia emang udah gak penting. Sekarang, yang paling penting di hidup aku cuman kamu, sayang. Mas, aku itu sayang banget loh sama kamu. Pokoknya sampai mati aku sayang kamu. Sampai mati ya. Duduk di mana, Mas? Iya. Iya, terima kasih, Mas. Permisi Pak Bu, silakan mau pesan apa? Iya, terima kasih. Mbak, saya mau pesan nasi goreng spesial. Terus ini sop buntut, ayam bakar, jus jeruk, sama es krim coklat, Mbak. Kalau bapaknya mau apa? Saya ikut aja sama kayak kekasih saya ya. Baik, kalau gitu ditunggu ya Pak Bu. Iya, terima kasih ya. Mas, kamu itu kalau senyum makin manis gitu, makin buat aku makin cinta. Aku cuma pengen lihat. Kamu serius di sini sama dia? Darmi, kamu itu cuman pembantu di rumah saya. Dasar pengkhianat. Ibu, saya itu sekarang bukan pembantu ibu lagi. Tapi saya udah kerja di hatinya Mas Arya. Kamu pikir saya bodoh? Nggak mungkin Mas Arya kayak gini kalau nggak kamu apa-apain. Lihat aja tampang kamu. Baju kamu. Ini tuh bukan cinta. Suami saya nggak mungkin ninggalin rumah dan anaknya demi perempuan gila kayak kamu. Kamu yang gila, Clara. Sekarang giliran aku bahagia, kamu mau rebut gitu. Jangan egois kamu. Dasar istri durhaka. Istilah cantik begitu ditinggalin hanya buat yang itu. Pakai susu kali itu si perempuan. Lihat deh, sorot mata suaminya. Kosong banget. Ya benar juga sih. Ya, benar-benar perempuannya. Mas, kamu itu bukan cuma suami aku, tapi kamu ayahnya Bella. Anak kamu nunggu kamu, Mas.